Hey kid, don't ever let them get inside your head. Selamat datang kembali Football Mania di seluruh tanah air. Pada pembahasan kali ini Sport Zone akan mengulas 4 pertandingan yang berlangsung kemarin. Tepatnya tanggal 24 dan tanggal 25 November tahun 2022 di Piala Dunia kali ini. Sebelum mulai videonya, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Mari simak videonya. Laga pertama diawali oleh timnas Swiss yang sukses mengawali perjalanan menuju Piala Dunia 2022. Swiss bertemu wakil Afrika yaitu Kamerun pada Kamis sore, tanggal 24 November tahun 2022, dan menang tipis 1-0. Gol kemenangan Swiss dicetak oleh striker Bril Embolo di awal babak kedua. Laga di Stadion Al Janoub berlangsung seru sejak awal. Swiss mengambil kendali permainan di awal babak pertama. Kamerun sendiri tidak tinggal diam. Meski penguasaan bola sulit, anak buah Rigobert Song tampak mengancam selama serangan mereka. Meski menguasai bola, Swiss kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Memainkan bola panjang, Bril Embolo kalah tackle dengan pemain bertahan Kamerun. Kamerun justru terlihat lebih berbahaya. Choupo-Moting sering melewati bek Swiss pada bola terobosan, tapi sayangnya tembakan berbahaya digagalkan oleh bek lawan. Nyatanya, Mbemo memaksa Yann Sommer menyelamatkan tembakannya pada menit ke-30. Peluang berbahaya lain bagi Swiss datang di penghujung babak pertama melalui sundulan Manuel Akanji. Namun sayang sundulannya masih melebar sehingga skor tetap 0-0 hingga wasit mengakhiri babak pertama. Para pelatih tidak melakukan pergantian pemain di jeda babak pertama. Jalannya pertandingan juga tidak banyak berubah dibanding babak pertama. Namun setelah hanya 3 menit bermain, Swiss akhirnya memecah kebuntuan. Forward Bril Embolo memanfaatkan umpan dari Xherdan Shaqiri dari kanan, dan penyerang yang tidak terkawal itu melepaskan tembakan rendah yang tidak mampu diblok oleh Onana. Swiss mengalahkan Kamerun 1-0. Kamerun langsung beraksi menuju gawang. Choupo-Moting dan kawan-kawan mulai meningkatkan intensitas serangannya. Namun kerap gagal menembus pertahanan ketat Swiss yang dijaga Manuel Akanji. Pada menit ke-58, Choupo-Moting melakukan tembakan keras, namun Sommer dengan mudah menangkis tembakan tersebut. Kamerun nyaris kebobolan di menit ke-67. Sama seperti gol pertama, kali ini Vargas yang tidak terkawal menembak keras ke dalam kotak penalti. Namun bedanya kali ini Onana dengan cepat menghadang kesempatan itu. Beberapa menit menjelang jeda, Swiss kembali nyaris mencetak gol. Kali ini, tembakan keras Xherdan Shaqiri dari luar kotak penalti kembali berhasil dihadang Onana. Aksi saling tukar serangan terus berlanjut, namun kedudukan tetap 1-0 untuk keunggulan Swiss. Dengan hasil itu, Swiss memimpin grup G Piala Dunia 2022 dengan selisih 3 poin dan Kamerun harus berada di posisi terbawah grup. Uruguay hanya mampu menahan imbang melawan Korea Selatan pada laga pembuka grup H, Piala Dunia 2022 di Education City Stadium, Kamis malam, tanggal 24 November tahun 2022. Uruguay dan Korsel justru terus mencoba saling menyerang. Namun, kedua tim tidak menemukan celah di pertahanan lawan. Akan tetapi kedua tim masih memiliki 2 atau 3 peluang emas. Antara lain sundulan Diego Godin dan tendangan bebas Federico Valverde yang membentur tiang gawang. Akibatnya, tidak ada gol yang tercipta. Kedua tim harus puas dengan berbagi skor. Baik Uruguay maupun Korea Selatan tampil agresif sejak awal pertandingan. Namun keduanya berjuang untuk menghasilkan serangan yang berarti. Alhasil, bola banyak berputar di tengah lapangan. Sebelum pertandingan dimainkan selama 15 menit, tidak ada pihak yang menciptakan peluang bagus.
Namun di menit ke-20, Uruguay menghasilkan serangan berbahaya. Federico Valverde menyambut umpan silang ke kotak penalti lawan. Meski dikawal lawan, ia mampu melepaskan tembakan. Namun bola hanya melambung di atas mistar. Setelah itu kedua tim berjuang untuk menciptakan lebih banyak peluang di pertahanan lawan. Peluang emas lainnya datang dengan serangan Korea Selatan pada menit ke-34. Juan Uijo menerima umpan halus matang dari kanan. Dia bisa menendang bola dengan bebas ke area penalti. Namun bola memantul keluar gawang. Pada menit ke-43, Uruguay akhirnya kembali mendapat peluang mengancam gawang Korsel. Diego Godin sukses mengarahkan bola ke tiang jauh melalui sepak pojok dari sisi kiri gawang. Namun sayangnya bola membentur tiang. Duel babak pertama berakhir tanpa gol. Uruguay 0-0 melawan Korea Selatan. Begitu pertandingan babak kedua dimulai, Korea Selatan mengambil inisiatif menyerang Uruguay. 5 menit berselang, Son Heung-min punya peluang mengancam gawang La Celeste. Namun, peluangnya diblok oleh tackle Gimenez. Pada menit ke-63, Uruguay memulai serangan balik dari sisi kiri. Darwin Núñez yang berhasil melewati seorang pemain dan kemudian masuk ke area penalti. Namun bola operannya bisa ditangkap kiper Korsel. Uruguay terus menekan pertahanan Korsel. Mereka juga mengubah taktik mereka, memasukkan Edinson Cavani dan menarik Luis Suarez. Namun, mereka terus berjuang melawan Son dan kawan-kawan. Pada menit ke-80 akhirnya Núñez mengecoh lawan dan mendapat tembakan dari tepi kotak penalti. Namun bola justru meleset dari tepi kiri gawang Korsel. Uruguay nyaris mencetak gol pada menit ke-89. Tembakan panjang Valverde mengarah ke sudut kanan gawang Korea Selatan. Namun bola nyaris membentur tiang gawang. Tak sampai semenit berselang, Vilo kembali mengancam gawang La Albiceleste dengan tembakan keras jarak jauh. Namun bola melebar ke kiri gawang. Pada akhirnya, kedua tim masih belum mampu mencetak gol hingga akhir pertandingan. Hasil 0-0 adalah hasil akhir pertandingan antara Uruguay dan Korea Selatan ini. Portugal membuka kiprahnya di Piala Dunia 2022 dengan membawa pulang 3 poin. Pada laga pertama grup H melawan Ghana, Portugal menang 3-2 di Stadion Ras Abu Aboud, Kamis malam, tanggal 24 November tahun 2022. Portugal berhasil mencetak gol melalui 3 pemain berbeda. Cristiano Ronaldo membuka skor dengan penalti untuk pertama kalinya pada menit ke-65. 2 gol selanjutnya dicetak oleh Joao Felix di menit ke-78 dan Rafael Leao pada menit ke-80. Ghana sendiri mampu membalas dengan 2 gol. Andre Ayew mencetak gol pertama pada menit ke-73. Osman Bukhari mencetak gol kedua pada menit ke-89. Di babak pertama, permainan dimainkan dengan tempo yang sangat tinggi. Portugal tidak terburu-buru untuk menerobos pertahanan Ghana dengan permainan bola pendek mereka. Portugal baru meningkatkan intensitasnya saat pertahanan Ghana terbuka. Seperti di menit ke-10, saat Ronaldo menghadapi kiper Ati Zigi 1 lawan 1. Namun, Ati Zigi dengan hati-hati memposisikan tubuhnya untuk memblok tembakan Ronaldo. Ronaldo menggetarkan jala gawang Ghana pada menit ke-31. Dia memenangkan duel melawan Alexander Djiku di area penalti. Dia bebas menembak dan berhasil mengalahkan Ati Zigi. Sayangnya, wasit menganulir gol tersebut karena Ronaldo melanggar Djiku. Secara keseluruhan, Portugal mendominasi 45 menit pertama. Ghana hanya mengharapkan kesalahan dari Portugal dan sama sekali tidak ingin merebut penguasaan bola. Namun, distribusi bola Portugal sangat lamban meski mendominasi 70% permainan. Masalah lainnya adalah penggunaan Ronaldo sebagai fokus poin, yang justru menghambat kreativitas pemain untuk mengancam Ghana. Ghana mengubah pendekatan mereka di babak kedua. Tim bernama Black Star itu mencoba mengontrol bola lebih lama. Saat Ghana mencoba bertahan, Mohamed Salisu menyaksikan pergerakan Ronaldo di area penalti kemudian menjegalnya. Pelanggarannya mendorong wasit Ismail Elfat untuk memberi Portugal penalti. Ronaldo melangkah sebagai algojo dan berhasil menendang bola keras melewati Ati Zigi.
Portugal menang 1-0 pada menit ke-65. Gol penyeimbang Ghana tidak lama datang. Perubahan pendekatan permainan terbayar pada menit ke-73. Serangan terukur di sayap kiri membuat Kudus mengirim umpan silang yang ditujukan ke Ayew dan membuat pemain Portugis itu mencetak gol. Namun, tak lama kemudian Portugal mencetak gol. Pada menit ke-78, gol Felix membuat Portugal kembali unggul. Usahanya mencari ruang di belakang lini pertahanan Ghana berujung pada kemampuannya mengalahkan Ati Zigi dalam situasi 1 lawan 1. 2 menit kemudian, di menit ke-80, Leao yang baru masuk 3 menit yang lalu, mencetak gol di gawang Ghana. Golnya mirip dengan gol kedua saat ia mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan Ghana dan mengeksekusi dengan tembakan pertama. Portugal gagal untuk kedua kalinya. Dari sisi yang sama, Ghana berhasil menerobos dan melepaskan umpan silang untuk Bukar yang bebas mendorong bola ke gawang. Ghana memperkecil ketertinggalan di menit ke-89. Situasi tak berubah hingga akhir pertandingan. Portugal berhasil mengalahkan Ghana 3-2. Berkat kemenangan ini, Portugal untuk sementara naik ke puncak grup H dengan raihan 3 poin. Ghana berada di urutan terbawah dengan poin 0, di belakang Uruguay dan Korea Selatan yang masing-masing meraih 1 poin. Brasil mengalahkan Serbia pada matchday pertama di grup G Piala Dunia 2022 pada Jumat, tanggal 25 November tahun 2022. Selecao meraih 3 poin dengan kemenangan 2-0. Laga di Lusail Iconic Stadium kali ini tidak mudah bagi Brasil. Hasil 2-0 tidak cukup untuk menggambarkan permainan. Serbia membuat perlawanan yang kuat. Pertandingan berakhir tanpa gol di babak pertama. Baru di babak kedua, Brasil mengungguli kedudukan dengan brace Richarlison yang impresif. Pertandingan babak pertama dimulai, Brasil langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Superioritas Brasil memaksa Serbia membatasi diri pada pertahanannya sendiri. Serbia tetap tangguh di 10 menit pertama. Serangan Brasil terlihat sangat beragam. Sesekali operan lambung jauh dari tengah lapangan langsung ke pemain sayap. Terkadang Neymar melesat dengan membawa bola. Brasil terus berusaha hingga menit ke-20. Serbia memiliki beberapa peluang untuk melakukan serangan balik. Pada menit ke-26, umpan silang Tadic mengarah ke Mitrovic, namun bola berhasil ditangkap Alisson. Setelah itu giliran Brasil yang mendapatkan peluang namun Milinkovic-Savic mampu menghadang Vinicius. Para pemain Serbia berusaha menghalau Neymar, tetapi Brasil diuntungkan dengan striker lain yang lebih bebas. Di menit ke-35 Serbia masih merasa nyaman bertahan. Brasil terus berusaha tetapi tidak ada gol yang terlihat sebelum 45 menit pertama berakhir. Vinicius masih menjadi pemain paling berbahaya sementara Richarlison dan Rafinha perlu meningkatkan permainan mereka. Situasi 0-0 membuat para pemain masuk ke ruang ganti. Pertandingan berlanjut dan Brasil langsung mencoba menyerang lawan. Beberapa opsi telah dibuat. Kombinasi Neymar dan Vinicius jelas menyulitkan Serbia. 10 menit pertama berlalu dengan cepat. Gol yang ditunggu Brasil akhirnya datang pada menit ke-62. Neymar menusuk ke dalam kotak di sebelah kiri dan bola langsung dicegat oleh Vinicius, yang mencoba menembak ke tiang jauh. Vanya memblok tendangan Vinicius, namun bola langsung mendarat di depan Richarlison. Gol pertama untuk Brasil 1-0. Setelah itu permainan Serbia pun tampak bermain lebih terbuka untuk mencari gol balasan. Kedua pelatih membuat beberapa perubahan. Pada menit ke-73, Richarlison mencetak gol kedua Brasil. Kali ini lewat umpan silang Vinicius dari kiri. Richarlison mengontrol bola di tengah kotak dan dilanjutkan dengan tendangan voli akrobatik. Dan gol kedua Brasil mendarat di gawang Serbia. Brasil bermain untuk mempertahankan keunggulan mereka di sisa pertandingan. Penggantian Tite berhasil membuat serangan Brasil tetap berbahaya. Serbia masih mengejar bola selama 10 menit terakhir. Waktu tambahan 7 menit tidak cukup bagi kedua tim untuk mencetak lebih banyak gol. Wasit meniup peluitnya. Kemenangan untuk Brasil 2-0. Kemenangan ini mengantarkan Brasil ke puncak grup G Piala Dunia 2022 dengan raihan 3 poin di hari pertama.
Itulah jalannya 4 laga yang sangat seru pada hari ketiga di Piala Dunia kali ini. Siapakah tim favorit kalian yang akan menjuarai Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.